semuanya, kali ini aku akan analisa saham gratis lagi, update terkini tentang cuan dan juga BRPT ya. Jadi untuk kondisi sekarang, cuan itu closing di angka 2690. Setelah sebelumnya dia udah mencoba untuk ngebreak resisten Fibo 100% yaitu 2890. Ternyata nggak kuat. Dia cuma sampai 2870. Habis itu ketarik ke bawah dan closing di angka 2690. Nah, untuk potensinya gimana? Secara garis besar tentu cuan ini masih dalam posisi uptrend ya. Kenapa? Karena dia masih berada di atas MA semuanya. Jadi posisi candlestick-nya ini, harga sekarang itu berada di atas MA dan lumayan agak jauh ya jaraknya. Ya deket lah ini sama MA 10. Tapi overall dia masih di atas MA. Jadi ini posisinya masih uptrend. Nah, untuk cuan ini masuk pantauan buat swing itu sejak 20-an November kalau nggak salah ya. Pokoknya sampai dia nyentuh inilah. Ya 19 November ini aku udah info di grup kalau cuan lumayan tuh bisa buat dipantau. Karena dari sisi pattern, dari sisi MA dan juga dari sisi Fibo, dia ini berada di titik krusial. Makanya ketika dia berhasil closing di atas supportnya, menurutku ini cukup menarik. Jadi besoknya aku langsung masuk di sini di 2170-an. Lalu running profit sampai sekarang dan lumayan lah dapat sekitar 30-an persen. 32% lah. Nah, itu update terkininya. Jadi cuan sekarang posisinya masih uptrend ya. Kedepannya gimana? Jadi untuk kedepannya kita lihat saja. Dia sekarang lagi di posisi support Fibo 78,60%, yaitu di 2670. Ini zona yang beberapa kali itu diuji. Setelah dia berhasil tembus di resisten 2680, dia langsung menguji di sini sebagai supportnya dan terbukti masih beberapa kuat ya. Beberapa kali dia masih kuat menjaga harga, meskipun memang sempat breakdown ke bawah, tapi nggak yang signifikan banget. Lalu setelah itu baru kemarin hari Jumat itu dia berhasil benar-benar ngebreak, lalu harusnya mengarah ke 2890 tapi dia nggak kuat. Akhirnya ya sekarang masuk fase koreksi kecil lah ini, tapi masih menarik untuk dipantau. Pantauannya tentu di 2670 sebagai support Fibo-nya, lalu di 2580 sebagai support MA-nya. Selama dia masih berhasil bertahan di atas 2580 ya masih oke. Kalaupun dia turun sampai sini pun sebenarnya masih oke. Yang penting dia nggak sampai jebol dari sini 2390. Jadi arahnya secara garis besar trennya ini masih cukup menarik untuk dipantau. Target jangka panjangnya tentu apabila dia berhasil breakdown ke sini, breakout dari sini ya dia akan mengarah ke 3170. Nah, ini untuk cuan ya teman-teman. Lalu selanjutnya di BRPT. BRPT cara price action ya masih sama ya sama yang terakhir aku bahas itu di video yang pertama. Jadi dia masih di sini-sini terus nih. Tapi karena jalannya itu lambat, mungkin teman-teman bosen ya di sini-sini mulu. Itu tuh malah jadi peluang buat kita. Karena biasanya kalau pergerakan saham itu yang lelet kayak gini itu yang paling nggak disukai sama retail. Jadi retail itu nggak suka saham yang jalannya tuh lama. Nah, itu malah kesempatan buat kita. Sebelum dia break, kita udah masuk di sini. Jadi kasarannya itu sebelum kereta berangkat kita udah di dalam sini. Jadi belum terlambat gitu. Ya meskipun saya juga retail sih, retail teri. Cuma kan kecenderungannya beberapa retail itu memang mencari saham yang potensinya langsung naik gitu.
Kalau ini kan nih sideways ini, di sini-sini mulu. Saham-saham yang sebetulnya nggak disukai nih sama retail. Ya ini kita kan mainnya swing, jadi sabar-sabaran aja. Untuk posisi price action ya masih menarik karena dia ini yang bikin menarik itu. Dia berada di supportnya sekaligus menguji MA. Jadi potensinya cukup menarik. Apalagi dia juga berada di persimpangan antara support pattern, symmetrical triangle pattern, MA dan juga Fibo. Sama lah kayak data. Jadi ini potensinya cukup menarik. Teman-teman bisa akumulasi. Bisa dipantau areanya ya di support 3450 sampai 3500. Atau bisa juga kalau pengen namanya 3350. Kalau entry on breakoutnya ya ketika berhasil menjebol sini 3650 atau 3690. Itu teman-teman bisa entry on breakout, lalu nanti dia akan mengarah ke atas. Dan untuk aku sendiri target itu terdekat di 3820 di sini dan di 3990. Dari sisi frag juga lumayan ya ini, meskipun memang setelah itu ada distribusi kecil, tapi ini cukup menarik lah dari sisi teknikal. Nah itu untuk kedua saham PP Pak Prayogo Pangestu, ya semoga membantu. Terima kasih teman-teman, selamat sore.